Saat ini ramai orang memperbincangkan tentang komentar beberapa orang terhadap kedatangan Habib Rizik Syihab beberapa waktu yang lalu. Ada yang menyatakan ketidaksenangannya terhadap penyambutannya. Ada yang merendahkan kehabaibannya. Kemudian juga meremehkan perjuangannya. Bahkan ada juga yang mencaci atau mengolok. Mohon tanggapannya Buya. Bagaimana menyikapi tentang hal-hal semacam ini Buya? Terima kasih. Bismillah. Kami akan menjawab. Pertama, kami bukan orang FPI. Harus tahu itu. Saya bukan anggota FPI. Kemudian setelah itu yuk kita pandang segala permasalahan dengan akal yang jernih dan hati yang tenang. Pertama adalah kedatangan Habib Rizik disambut oleh orang sebanyak itu kemauan umat, bukan rekayasa, bukan dibayar mereka. Ayo, Anda posisi seperti saya, adil, Anda tidak di FPI dan tidak jadi musuh FPI. Anda berada di tengah-tengah, ayo. Kedatangan mereka, umat segitu banyak, bukan direkayasa. Bukan, kalau rekayasa mau dibayar biar datang, nggak ada. Bahkan ini masa pandemi, semua orang meninggalkan kerjaannya dengan sukarela. Maka yang harus kita pahami, ada apa di balik ini semuanya. Kerinduan kepada apa sih mereka kok sampai seperti itu? Kita jujur. Nggak perlu kita marah-marah ini. Kadang-kadang dimarahkan Habib Rizik. Habib Rizik ingin datang ke negerinya, ingin berjuang, ingin berdakwah. Bukan direkayasa kedatangan mereka itu semua. Nah ini yang pertama yang harus kita pahami. Supaya kita tidak suudon. Nggak ada rekayasa. Bahkan yang datang itu orang rela berkorban. Kemudian kedatangan beliau adalah apa tadi, membuat kerusakan, keramaian dan sebagainya. Mari kita pandang dengan jujur juga. Kalau Habib Rizik mengadakan kumpulan, demo dan sebagainya misalnya, jujur Anda, apa sih yang diminta Habib Rizik? Habib Rizik tidak minta pulau untuk pesta apa, tidak juga minta jabatan jabi apa, tapi yang diminta apa? Coba kita cari. Anda jujur sebagai bangsa Indonesia yang adil, yang jujur, apa yang diminta? Jejer permintaannya apa sih? Dulu permintaannya adalah bagaimana ada orang yang mengucapkan kalimat yang merendahkan umat Islam dengan merendahkan Al-Quran, ayo diadili. Apakah permintaan semacam ini salah? Coba dilihat dulu apa sih permintaan Habib Rizik. Ini harus jujur Anda melihat Habib Rizik kalau kumpul-kumpul minta apa. Yang diminta apakah Habib Rizik ingin pemerintah memfasilitasi, Habib Rizik ingin membangun tempat minuman keras paling besar sejagat raya? Enggak juga. Kalau Habib Rizik minta begitu, kita berontak semuanya. Yang diminta apa? Coba kita jujur. Yang diminta baik atau jelek? Kalau yang diminta baik, kenapa kita bingung yang diminta baik kok? Keadilan misalnya. Harus ada misalnya menghentikan kemungkaran. Selagi yang diminta baik. Isunya yang diminta baik. Maka jangan gampang menilai orang dengan buru-buru. Sekarang jujur minta apa? Anda bisa melihat di media. Atau Anda datang kepada Habib Rizik minta apa? Kan begitu. Yang diminta apa? Yang diminta adalah yuk kita menegakkan. Habib Rizik misalnya FPI di beberapa tempat minta agar kemungkaran di sini dihentikan. Loh, kemungkaran dihentikan apakah permintaan yang salah? Karena kemungkaran itu akan merusak orang lain. Coba yang diminta apa? Ini jujur dulu. Kalau yang diminta adalah menghentikan sesuatu yang membahayakan umat. Umat membahayakan itu bukan saya membahayakan di dunia. Kita punya iman di akhirat. Yang membahayakan di dunia nggak boleh. Misalnya Habib Rizik memasang ranjo-ranjo, kita hentikan. Membahayakan di dunia. Memberhentikan membahayakan di dunia pun harus membahayakan urusan dunia. Kita wajib menghentikan. Apalagi jika yang diminta adalah menghentikan segala sesuatu yang bakal merusak akhiratnya umat. Misalnya.
Dan itu memang yang diserukan adalah selama ini yang kami ketahui adalah mengajak itu. Bagaimana agar kemunkaran tidak terus merebak, kemudian juga bagaimana keadilan bisa ditegakkan. Di saat menuntut keadilan bukan berarti orang-orang yang lagi berkuasa 100% tidak adil. Ada beberapa tempat yang kurang serasi atau perlu disesuaikan agar terjadi keadilan. Jadi minta keadilan itu wajar, sah. Keadilan berlaku untuk siapa? Untuk semua umat, untuk bangsa ini. Bukan keadilan untuk Habib Rizik dan FPI-nya, bukan. Keadilan untuk semuanya. Coba yang diminta apa? Lah ini maksud kami adalah jangan buru-buru menilai. Yang diminta apa? Bukan minta bantuan untuk membangun pesantrennya di mana, bukan untuk kepentingan ormasnya, bukan. Akan tapi selama ini disuarakan adalah seputar itu. Bagaimana menghentikan kemungkaran, bagaimana menghadirkan keadilan, kemudian bagaimana membatasi sepak terjang orang yang tidak banyak manfaatnya untuk negeri ini misalnya dengan suara-suara seperti itu. Bagaimana menghentikan kebobrokan moral. Ini kan permintaan yang baik semuanya. Kalau seandainya menyuarakan selain Habib Rizik bagaimana? Kalau Anda mau, kenapa di saat disuarakan Habib Rizik tidak mau? Jujur ini. Ini harus perlu kejujuran ini. Kita menilai dari luar seperti ini. Selagi keinginannya baik, maka adalah permintaan itu yang harus kita jadikan sandaran kita untuk menilai. Kemudian selanjutnya kepada Bapak Presiden atau siapapun yang akan menjadi presiden. Ini adalah risalah cinta kami kepada Pak Presiden. Ya kalau mendengar alhamdulillah, kalau tidak mendengar Allah berdengarkan ke hati, biarpun telinganya tidak mendengar. Atau calon presiden, ketahuilah bahwa jabatan kepresidenan itu sangat terbatas. Apa artinya 1 kali naik, 2 kali naik, ujung-ujungnya adalah kesengsaraan yang panjang di akhirat nanti. Maka mumpung Allah beri kesempatan untuk naik surga tertinggi, maka hendaknya Pak Presiden atau para calon presiden itu, apalagi yang mereka adalah benar-benar ahli la ilallah, termasuk Pak Presiden kami yakin ahli la ilallah, orang beriman. Perhatikan keimanan tersebut. Jadikan jabatan presiden ini adalah untuk selamat di akhirat. Maka selama ini panjatan doa semoga orang-orang seperti Habib Rizik dijaga dan bisa istiqomah. Dan doa kita kepada Pak Presiden semoga juga Allah memberikan bimbingan agar bisa menjadi baik semuanya. Tidak perlu kita memusuhi, akan tapi kita perlu bagaimana menghantarkan kebenaran. Kita tidak punya permusuhan dengan Bapak Presiden. Akan tapi kami punya cinta karena kami tahu beliaunya adalah ahli la ilaha illallah. Kami ingin bahasanya kelak juga selamat di akhirat. Maka mohon, atau calon-calon presiden yang akan datang. Ingat, jadi presiden adalah berbatas waktunya. Tapi akhirat adalah selamanya dan tidak berbatas. Maka jangan sampai di saat menjabat kepresidenan ini adalah ditipu oleh orang-orang yang ada di kiri kanan kita misalnya. Yang punya kepentingan syahwatnya, urusan dunianya, tidak ada hubungannya dengan imam. Sehingga kita akan kebawa ke sana. Maka pandanglah dengan adil. Orang yang bakal mengganggu akhirat Anda pinggirkan. Anda bisa melihat pasti. Di kalangan menteri, di kalangan pokoknya harus dibersihkan dari orang-orang yang bakal mengganggu keselamatan kita di akhirat. Kami yakin Anda ahli iman. Kami mendengar Anda jadi imam sholat. Anda juga umroh. Subhanallah. Tinggal perlu Anda mengikuti hati kecil Anda bahwasanya Anda ahli iman. Maka segala sesuatu yang bertentangan dengan keimanan Anda ini ayo diberesi, diselesaikan. Karena itu akan ada tuntutan dan tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berlapanglah dengan masukan atau kritik dari siapapun. Maka di saat ada misalnya selama ini rame seperti tadi hubungan dengan Habib Rizik dan sebagainya. Yang diminta adalah, kami yakin yang diminta Habib Rizik adalah di hati kecil Anda adalah Anda setujui. Keadilan, kebaikan dan sebagainya. Kami ingin bertemu ini maksud. Kami yakin insya Allah. Kami yakin khusnudzon bahasanya Anda orang beriman dan presiden-presiden setelahnya. Kami tidak mengarah kepada presiden hari ini. Selagi itu keinginan yang baik, ayo kita
kita sambut. Dan nanti secara umum, kritik itu justru mengangkat kita. Bagaimana kita menjadi waspada. Kritik itu, kadang kita tidak bisa sadar, tidak bisa mengoreksi diri kita sendiri. Akhirnya dengan kritik itu kita bisa berbenah. Kalau tidak ada kritik kita nggak akan waspada. Seperti di lembaga begini, kalau tidak ada kritik nggak akan ada perubahan. Ada yang kritik Buya, kenapa kok begini? Langsung kita buat perubahan. Gini, menarik. Semakin banyak yang mengkritisi Anda, sebenarnya semakin besar peluang Anda untuk menjadi lebih bagus. Hanya di saat dikritiki oleh seseorang, kita lihat, kita pelajari. Lalu bagaimana? Yang mengkritik itu sendiri diajak untuk menyelesaikan bersama. Karena yang mengkritisi biasanya punya bahan, punya modal untuk menyelesaikan masalah. Seperti ini. Ini adalah kepada pemerintah. Jangan menuruti orang-orang yang hanya menuruti hawa nafsunya. Anda akan rugi. Hidup Anda berbatas. Hidup Anda berbatas. Kita tidak rela la ilaha illallah di alam barzah mendapatkan seksa dan di padang mahsyar tersiksa, di akhir tersiksa. Tapi surga untuk semuanya, surga untuk ulama, surga juga untuk presiden kalau mau. Inilah, maka kalau seandainya kesadaran semacam ini hadir, nggak akan ada ontran-ontran semacam ini. Semuanya aman tentram. Semuanya aman tentram. Bisa, orang punya niat busuk akan terlihat begitu mudah. Apalagi sekelas presiden, sekelas pemimpin. Itu sangat mudah, orang ini niatnya hanya kepentingan urusan ini, kebaca. Artinya tinggal, kalau memang tujuannya nggak benar, merusak negeri ini, merusak bangsa ini, amanah di hadapan Allah. Ya jangan diperkenankan orang semacam itu begitu. Jujur, bukan karena hawa nafsu, bukan hanya mempertahankan kekuasaan. Biarpun kita pertahankan akan berakhir ini kekuasaan. Kalau tidak kita pertahankan dengan cara yang benar. Tapi harapan kami adalah yang menjabat di negeri ini, presidennya adalah dengan Allah, dengan imannya, lalu selamat nanti di akhirat. Maka demo-demo yang selama ini Anda dengar, Anda perhatikan, Anda sambut. Sebagai seorang bapak ngayomi anak, sebagai seorang presiden, apa sih yang ayo diskusi yang baik. Seperti itu. Jadi selagi itu yang diminta hal yang baik, jangan ditolak. Kecuali dia minta jelek, minta membuat, mestinya ya harus ditolak itu. Perusahaan yang haram, perusahaan merusak, perusahaan ini, perkumpulan merusak. Ini yang harus kita tolak. Tapi kalau orang berkumpul datang kepada Anda, menyuruh, mengajak kepada kebaikan, hendaknya Anda bertanya, karena itu sebetulnya mereka menghantarkan surga untuk Anda. Seperti itu. Jadi ini kepada Bapak Presiden hari ini atau presiden yang akan datang. Semoga ini menjadi kaidah. Siapa pun menjadi presiden, hendaknya seperti itu. Allah keindahnya di dunia jadi presiden, ternyata jabatan presiden ini hanya untuk melangkah ke surga. Sebab surganya presiden lebih mudah, gede banget. Karena apa? Dia punya kekuatan. Kekuatan untuk masuk surga mah gampang. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, kepada umat semuanya, hentikanlah dengan budaya mengadu domba. Habaib diadu domba dengan habaib. Habaib dengan ulama. Ormas dengan ormas. Hati-hati, ada Allah. Jika Anda menyebarkan sebuah berita tapi niatnya jelek, ada hitungannya di hadapan Allah. Allah akan porak-porandakan di dalam diri kita sendiri. Kita tidak bisa ngancam dengan senjata. Kami hanya mengingatkan ada Allah. Kita bisa mengancam dengan apapun. Allah. Jangan mengadu domba antara habaib dengan habaib. Ulama-ulama. Kalau mengambil berita, sekiranya kalau itu maslahat Anda sebarkan. Tidak memotong omongan orang untuk diadu. Masya Allah. Khususnya para habaib adalah dzurriyyah Nabi SAW yang kita harus mencintai mereka. Apalagi menyebarkan berita-berita. Maka kepada umat semuanya, ayo ada hitungannya. Yang biasa mengadu domba, maka ketahuilah di dalam rumahnya pun pasti tidak semesra. Ingat, yang biasa menyebar berita-berita enggak karuan itu sebetulnya di rumahnya pun tidak mesra dia. Tidak akan indah di rumahnya. Dengan saudaranya mungkin rebutan waris dengan ini. Lihat, yang biasa menyebarkan fitnah begitu tuh. Yang suka nyebar fitnah-fitnah, memfitnah para habaib, memfitnah para ulama itu kalau dilacak dalam rumahnya enggak ada mesra. Itu enggak tegur sapa sama saudaranya berbulan-bulan, bertahun-tahun mereka. Mungkin tidak akur dengan bapaknya juga. Kenapa? Hati yang kotor itu. Lihat. Menfitnah habaib. Menfitnah umat Nabi Muhammad, ngadu domba umat Nabi Muhammad saja enggak boleh, apalagi ini dzurriyyahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian
Ada karena marah dengan seperti Habib Rizik, marah dengan seperti ini, lalu sampai mengarah kepada perendahan kepada nasab, innalillah. Sampai ada yang mengatakan katanya, apa betul itu turun Nabi, ayo dites DNA, astagfirullah, innalillah. Menafikan, menolak nasab yang sudah jelas semacam itu, maka itu seperti mengqadzaf, menuduh orang melakukan zina, dosa besar. Kalau sudah jelas itu nasab, sudah kita akui. Jangan mengatakan DNA-nya ini. Ada apa? Kalau kita bukan habaib, mestinya kita mencintai bukan mengendengki dan ngiri. Enggak ada artinya, ngiri tambah jauh. Kalau kita mencintai, kita bisa sambung. Beliau menjadi habaib juga dipilih oleh Allah, bukan permintaannya. Maka kita yang mandang harus mandang dengan hormat. Adapun masalah jika ada yang kurang tepat di antara habaib salah, ya kita kewajiban menegur. Seperti kita menegur anak kita. Seperti di pondok kita ini banyak habaib, anak-anak habaib. Yang salah ya kita tegur. Tentunya dengan kasih dan cinta. Tapi kalau sudah mengarah kepada penolakan nasab, ini sudah ada kebenci dan ngiri. Ini adalah bahaya sekali. Hati-hati ini. Kemudian juga kepada pengikut-pengikut FPI. Jangan sampai Anda menodai Habib Rizik. Sepak terjang Anda harus benar-benar direstui Habib Rizik dan diketahui dan sesuai dengan apa yang ada di pikiran dan hati Habib Rizik. Kita tidak ingin ada sebagian orang melakukan satu tindakan ternyata mencoreng Habib Rizik. Ini menjadi masalah. Jangan sampai tujuan Habib Rizik yang mulia, yang istimewa ini ternodai oleh kita-kita apa orang-orang yang dengan perilaku yang terburu-buru hanya mendahulukan hawa nafsu dan sebagainya. Nah ini maka di sini kita ingin bahwasanya perjuangan orang-orang seperti beliau ini, Habib Rizik ini bisa mulus, sukses. Kemudian nanti juga presidennya juga akhirnya juga sukses. Bangsa ini sukses, surga lah semuanya. Mana Anda bercekcokan. Tinggal yang tersisa siapa? Orang yang sibuk ngadu domba, bermusuhan, caci maki dan sebagainya. Hidupnya begitu dia. Dia tidak mesra selamanya. Dan hendaknya antara ormas dengan ormas ini adalah untuk saling melengkapi. PFPI, ormas, NO, ormas. Nanti ada lagi ormas besar seperti Nahdlatul Wathon, ormas, Wasliyah, ormas. Tidak boleh jadi saling bermusuhan. Akan tapi ini adalah potensi umat Islam. Ingat, Anda punya Allah. Itu kekuatan. Semoga Allah menjadikan kita juru damai di negeri ini. Yang berjuang semoga diberi keikhlasan. Yang punya kebencian dengan pejuang-pejuang semoga diberi kesadaran dan diampuni oleh Allah. Pejabat-pejabat semoga dimulai dari presiden sampai bawah semoga Allah berikan hidayah, bimbingan sehingga semuanya kita ini selamat. Tidak boleh kita mengharapkan orang celaka masuk neraka, enggak. Kita harus merindukan mereka. Nah, kalau semuanya atas dasar ini semuanya, kesadaran rindu kepada Allah, menganggap kebenaran sebagai kebenaran, maka semuanya akan beres. Yang menjadi masalah adalah kita dikuasai hawa nafsu. Kita tahu itu kebenaran hanya karena bertentangan dengan kepentingan pribadi saya, maka saya tolak. Enggak. Muncul kebencian-kebencian dengan para ulama, kebencian kepada para habaib, na'udzubillah. Adapun orang yang membenci Islam itu memang selalu ingin merusak Islam, itu urusan mereka dengan Allah, ada hukumannya nanti di akhirat. Jadi maksud kami mulai dari perbincangan tentang Habib Rizik sampai terakhir pengikut Habib Rizik dan juga di dalamnya ada presiden, di dalamnya ada orang yang mempertanyakan nasab. Ayo, yang salah dalam rentetan cerita ini, ayo kita sadar diri. Kita ingin tentram damai. Tentram damai, jangan ada permusuhan, ya. Kita dengar kalau itu kebenaran sebagai kebenaran. Jangan sampai kita ini adalah mendahulukan hawa nafsu kita. Ingat nasihat mulia dari guru mulia. Kalau ingin berbicara, kalau ingin melangkah, kalau ingin berfatwa, kalau ingin mengeluarkan sebuah statement atau apapun, ukhruj min hadzi nafsik. Keluarkan dari kepentingan hawa nafsumu. Hawa nafsu jabatan, hawa nafsu tahta, hawa nafsu. Kalau kita bebaskan itu, maka kita bisa ngomong jujur dan adil nanti insyaallah. Dan tentunya setelah itu minta bimbingan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada semuanya. Kami mulai dari Habibana Rizik sampai kepada pengikut-pengikut beliau, Pak Presiden dan sebagainya.
Kami mohon maaf sebanyak-banyaknya jika kami ngomong di apa yang kami sampaikan ada menyinggung perasaan nyakit hati. Ketahuilah bahwasanya nuhibbukum jami'an, kami mencintai semuanya. Harapan kami adalah setiap kami bertemu dengan semuanya ini adalah semuanya saling senyum, saling pandang dengan penuh kasih sebagai muqaddimah pandangan kelak di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Tegakkan kebenaran, keadilan, hentikan kemungkaran. Yuk kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab.